Anyong, ada yang bilang anyong. Eh, Super nervous hari ini, my first time. Tolong dibantu ya, dibantu. Biasanya di sini nyanyi, nyuruh-nyuruh orang ya. Bangkit berdiri, angkat tangan, nyuruh-nyuruh orang. Hari ini kayaknya mau nyuruh-nyuruh juga, enggak ada yang bercanda. Yang pertama, terima kasih buat Tena, Kaldo, buat kepercayaannya. Hari ini aku mau bagi sesuatu karena hari ini temanya worship. Super nervous, tapi aku juga excited banget karena kita mau belajar tentang penyembahan itu apa. Yang excited boleh bilang wow. Wow. Biasanya tuh kalau kita ngomong wow ya, wow tuh identik dengan kalau misalnya kita ketemu sesuatu yang bikin kita speechless. Ya gak sih? Kehilangan kata-kata, kayaknya amazing, great, luar biasa, hebat, keren, itu tuh gak cukup. Jadi kita udah gak tahu mau ngomong apa sampai wow. Ya, hari ini kita mau pulang nanti, saya rindu nanti kita pulang dari sini, ada satu hal yang kita bawa, satu pandangan baru tentang worship itu apa sih? Penyembahan itu apa? Tema bulan ini tadi udah dibilang berkali-kali ya, temanya itu tentang worship. Creative worship. Creative worship. Waktu saya dikasih tahu ke Aldo di telepon, bulan Januari apa ya? Apa Desember? Lupa deh, sekitaran segitu. Sil, ngomong ya di YC tentang creative worship judulnya, temanya. Terus saya mikir, worship aja ya. Mau kreatif bagaimana? Kreatifnya mau sambil nari, mau sambil apa gitu ya. Tapi sebenarnya creative worship ini goalnya adalah supaya kita tahu bahwa kita bisa menyembah Tuhan di mana aja. Amin. Nggak cuman di gereja. Jadi aku berharap kita pulang dari sini nggak lagi datang ke gereja nanti dengan keadaan begitu bagian worship bawaannya aduh boring. Aduh ini nanti lama deh. Izinkan saya ngomong sama teman-teman PAW bentar aja. Buat teman-teman PAW yang ada di sini, mudah-mudahan habis pulang dari sini kita tuh nggak PR lagi. Ini worshipnya ngangkat nggak ya? Ngangkat nggak ya? Nggak PR lagi. Itu nggak jadi beban lagi. Buat semua yang ada di tempat ini, amin. Ada orang yang bilang, sebenarnya gereja itu tempat yang paling easy kalau mau worship. Bahasa kasarnya, the weakest place. Kenapa? Datang ke sini udah ada musik lengkap. Lighting buset. Ya, set the mood. Ya gak sih? Ada orang-orang di sebelah kita ikutan worship juga. Udah paling gampang sebenarnya. Kapan sih worship itu jadi otentik? Waktu bangun tidur, oh my God, I love you so much. Terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Saya pernah ditanya sama teman saya, iseng sih, bercandaan. Sil, bangun tidur pagi-pagi yang dipikirin setelah Tuhan apa? Saya gini. Dan saya mulai bertanya sama diri saya sendiri. Emang aku kalau bangun tidur mikirnya Tuhan bukan ya? Apa kerjaan? Apa tugas kuliah aku yang belum kelar? Apa things to do? Itu padahal bercandaan teman saya hari itu. Cuma bercanda aja habis gombal-gombalan sama pacarnya. Terus tiba-tiba saya, kalau pagi-pagi bangun tidur yang dipikirin siapa setelah Tuhan? Saya mulai mikir, kayaknya Tuhannya belakangan deh. Pagi-pagi langsung ntar ya hari ini tuh ada apa? Cek email, cek apa. Worship is bangun pagi, buka mata, makasih ya Tuhan buat hari yang baru. Worship waktu kita jalan dari rumah ke kantor, ke sekolah, naik motor. Duh Tuhan makasih ya, emang mataharinya ada 20 kayaknya nih mah. Tapi thank you saya masih bisa ngerasain matahari. That's worship. Worship waktu kayaknya kita kerja setengah mati tapi gak dinotis sama bos kita. Worship kayaknya ada teman kita yang deket banget, ternyata backstabber, tau ya backstabber. Menusuk dari belakang, mengkhianati kita. Above all these things, kita masih bisa bilang, thank you Jesus, it's worship. Tadi aku seneng banget Kak Andy bilang ayatnya, alangkah baik ya, bukan gampang.
Tapi baiknya kalau kita memuji dan menyembah Tuhan. Right? Coba deh pikirin, kapan terakhir kali kita menyembah Tuhan waktu keadaan kita gak favorable, gak kondusif, keadaan kita tuh unlikely. Kapan kira-kira terakhir kali? Ini udah kayaknya bilang thank you ke Tuhan aja udah gak bisa nih kayaknya. Coba dipikir, kapan kira-kira terakhir kali kita seperti itu? Banyak pertanyaan yang muncul. Worship itu apa sih? Ngapain? Bagaimana? Siapa yang harusnya worship? Kapan kita worship? Mungkin banyak pertanyaan seperti itu ya. Aku rindu sekali habis ini kita menyembah dengan pengertian. Karena kalau kita nyembah tidak dengan pengertian, it's just a ritual. Datang ke gereja, duduk, diajakin nyanyi lambat dulu nih di awal ya kan, sate. Terus habis itu nyanyi hura-hura 2 lagu. Terus habis itu nyanyi sedih lagi nih. Lagu ke-3 ya, nyanyi sedih lagi. Terus habis itu firman, diajak nyanyi sedih lagi tuh. It's just a ritual jadinya. Apa sih worship itu? Nih ya, our worship is aku mau kasih tahu dulu judulnya hari ini. Tema khotbah aku, worship starts with love. Penyembahan dimulai dengan apa? Dengan apa sih? Oh, good. Love itu bisa cinta, bisa kasih, bisa sayang, bisa apa. You name it, terserah. Itu sama-sama aja artinya ya. Nah, ini aku bilang tadi. Apa sih worship itu? Our worship is the only gift that we can give to God. Adalah satu-satunya hal yang bisa kita kasih ke Tuhan. Ini aku kasih contoh ya, biar ngerti. Prayer. Doa itu ke Tuhan buat siapa? Buat kita. Tuhan butuh doa gak? Enggak lah. Yang butuh doa itu siapa? Kita. Meminta, Tuhan aku mau ujian, tolong please. Please tolong. Tuhan aku mau berangkat kemana gitu ya. Tolong. Ke Tuhan kita berdoa. Tapi buat siapa? Buat kita. Yang kedua, Bible. Alkitab. Tuhan butuh Alkitab. Ya kali. Allah adalah firman itu sendiri, amin. Alkitab itu, firman Tuhan itu, ya dari Tuhan untuk kita. Jadi, tuh itu yang kedua, jelas ya. Yang ketiga giving nih, satu lagi. Memberi. Memberi itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Persembahan, persepuluhan, apalagi penggalangan dana misalnya, anything lah. Memberi kepada Tuhan untuk kita. Di ayat Alkitab bilang, give and it will come back to you. Kalau kita memberi Tuhan jadi kaya, mohon maaf teman-teman, di surga streets are made of gold. Jalanan tuh dari emas. Gak butuh Tuhan. Udah kaya dia. Jadi kadang-kadang aku udah doa pagi, siang, sore, malam. Aku doa rajin banget, aku baca Alkitab 3 kali, tamat. Memberi semua, aku memberi kok setiap minggu. Gak setiap minggu, kadang-kadang ada apa aku ya beri juga. Deal, oke, good. Udah kelar semuanya. Itu seperti semuanya kita udah kasih ke Tuhan. Di slide-nya kelihatan ya. Itu tuh kepada Tuhan, buat kita. Balik itu semua buat kita. Tapi worship for God from us. Penyembahan itu buat Tuhan dari kita. Ini aku kasih contoh. Jadi aku tuh punya ponakan ya. Aku belum punya anak loh, jadi punyanya ponakan. Kenceng banget ketawanya. Nah, aku tuh punya ponakan. Kalau datang kan ponakanku di Manado ya. Jadi kalau datang ke Surabaya liburan tuh, udah mintanya banyak banget. Apa aja dimintain. Gak bisa lihat toko, pengen beli bawaannya. Gak bisa lihat Indomaret, pengen mampir bawaannya. Ya aku kasih,
Ya kan namanya juga ponakan lama gak ketemu ya. Dikasih jajan apa? Yuk mari, jajan apa? Yuk mari. One day karena dia tahu kayaknya saya beli-beliin dia. Ajak-ajakin liburan, terus dia ngomong gini. Saya dipanggil Olta ya. Olta mau apa dari aku? So aku bilang, ini bocah. Uang jajan lo juga dari gua, halo. Bisa-bisanya ngomong, mau apa? So-soan. Tapi sekali waktu saya juga, maksudnya kamu mau kasih apa sih? Terus waktu itu saya beliin satu. Mamanya tuh udah wanti-wanti. Pokoknya gak boleh beliin ini ya. Ntar kebiasaan, aku susah nanti di Manado katanya dia. Terus akhirnya aku beliin. Terus dia ngomong gini, Olta terima kasih ya. Udah dibeliin ini terus aku dipeluk terus dicium. Tahu gak sih itu kayak bungkus 20 lagi segala rasa itu tolong. Kayak Indomaret mau saya bungkus, bawa pulang ke Manado. Cuman dibilang gitu. Cuman dibilangin, makasih ya Olta ya. Dia bilang, Olta pokoknya nomor 1. Yang lainnya nomor sekian, saya nomor 1. Tuh kayak saya mau beli ini Indomaret beneran. Nih, bawa saya, ini kejadian 10 tahun yang lalu by the way kalau gak salah ya saya. Sama cucunya, naik andong, kelilingan Malioboro tahu kan ya, naik andong kelilingan Malioboro, saya ikutan. Jadi ada saya, papa saya, terus 2 ponakan saya waktu itu masih kecil-kecil. Terus tiba-tiba ngomongnya gini, Opa terima kasih ya sudah bawa kita keliling jalan-jalan naik andong. Tau gak sih, itu kayaknya kuda kusir-kusirnya sekalian tempat duduknya mau dibawa bapak saya ke Sidoarjo. Biar ponakan saya mainan andong terus. Sampai detik ini, itu kejadian udah 10 tahun yang lalu, sampai detik ini bapak saya kalau misalnya ngulang cerita itu, senyumnya gak pernah dia senyum selebar itu sama saya sama adik-adik saya kayaknya. Lebar banget senyumannya. Itu andong cuma 20.000 kali. Tapi dia happy banget waktu cucunya ngomong, thank you. Kebayang gak sih? Kalau semua nih anak-anaknya Tuhan, putih, hitam, besar, kecil, tua, muda, semua his precious child, anak-anak yang dikasihinya, ngangkat tangan, terus bilang, I love you Lord. Thank you Jesus. You are the greatest thing in my life. Kebayang gak sih? Gimana bahagianya Tuhan. That's the only gift we can give to God. Cuman itu yang bisa kita satu-satunya yang from us to God. Right? Sampai sini aku gak kecepetan ya. Aman ya. Nah, that's why tadi udah dibilang sama Aji sebelum kita worship. Jadi sebenarnya penyembahan itu gak cuma tentang lagu, gak salah sama lagu. Kita semua diberkati dengan lagu-lagu penyembahan yang ada, amen. Kemarin adminnya IYC nanyain ya, lagu-lagu penyembahan kesukaannya apa? Nah gak apa-apa, gak ada yang salah sama lagu. Gak ada yang salah dengan kita menyembah dengan lagu, iya gak apa-apa, itu benar, gak salah. Tapi it's not about that, bukan cuma tentang lagu, tapi in your everyday life. Di dalam hidup kita sehari-hari. Penyembahan, worship is, aku langsung bahasa Indonesiain aja ya. Penyembahan itu adalah ekspresi cinta kita ke Tuhan atas semua berkat, rahmat, anugerah, kemurahan, apalagi kesetiaan, penjagaan, kasih, sukacita yang Tuhan kasih ke kita. Jadi our worship is love express. Ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah ekspresi, love express. Jadi mengekspresikan cinta kita. Yang udah punya pasangan di sini, kok pasangan yang ngomongnya? Iya pasangan bener. Yang udah punya pasangan di sini, gimana cara mengekspresikan cintanya? Ke siblings, ke saudaranya gimana mengekspresikan cintanya. Jadi ini tuh ekspresi cinta. Waktu saya tahu tentang ini, kayak tahu gak sih?
beban di pundak. Saya curhat as a worship leader ya. Beban di pundak saya tuh kayak hilang. Karena ternyata penyembahan itu ekspresi cinta. Bukan tentang sebagus apa saya nyanyi, sebagus apa saya ngajakin jemaat buat menyembah. Enggak tentang itu, tapi tentang ekspresi cinta, love expressed. Cinta yang diekspresikan. Jadi keywordnya adalah ekspresi cinta. Matius 22 ayat 37 sampai 38. Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan hukum yang terutama dan yang pertama. Amen. Gampang gak sih kira-kira hukum ini? Kalau saya, susah. Ada yang bisa mencintai sesuatu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi loh. Jadi kalau dibilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, He is the only one. Gampang gak? Susah. Memang sengaja dibikin susah. Kenapa? Kenapa? Karena kita emang gak harus ngelakuin ini sendirian. Kita ngelakuinnya bersama-sama dengan Tuhan. Apa kira-kira coba disebutkan 3 hal yang kita cintai lebih dari Tuhan? Saya tunjuk ya, enggak bercanda. Dalam hati aja. Mungkin pekerjaan, mungkin hobinya kita, mungkin pacarnya kita, mungkin kita lebih cinta sama orang tua kita daripada sama Tuhan. Loh. Tapi di sini dibilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Tadi ya, keywordnya adalah worship itu adalah ekspresi cinta. Kita gak bisa mengekspresikan sesuatu yang kita gak punya, bener gak? Kita gak bisa mengekspresikan cinta ke Tuhan kalau kita gak punya cinta. Jadi worship starts with love. Tapi ada kabar baiknya. Yohanes 3 ayat 16, gak usah dibuka Alkitabnya, udah hafal pasti. Belum itu slide-nya. Yohanes 3 ayat 16, ayat hafalan. 1, 2, 3. Iyalah, aku tahu kok kalian pasti bisa ngerti. Saya tahu kalian tahu itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan amin. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan begitu besar kasih dunia ini, kasih kamu kepada Allah, bukan. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Great news-nya adalah kalau mungkin kita di tempat ini kayak gak ngerasa. Tadi dibilang, Kak Cecil berisik banget ngomong dari tadi. Worship starts with love, start with love. I don't have love. Gak punya. Belum ngerasain kalau Tuhan mengasihi saya. Belum ngerasain, gak feel apa-apa Kak. Don't worry. Tuhan sudah mencintai kita. Kok kayaknya belum bisa deh ngerasain bener-bener kasihnya Tuhan kayak apa. Gak apa-apa, Tuhan udah cinta kamu sebelum kamu cinta sama Tuhan. Dan gak ada satupun yang bisa kita kerjain, gak ada satupun di dunia ini yang bisa menghentikan Tuhan untuk cinta kamu. Dia mencintai kita lebih dari segalanya. More than you can express. Ada satu lagunya yang lama, saya suka banget lagu ini. Ngomongnya gini. Kau mengasihiku
Lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya. Langsung dilanjutin. Dengan kasih yang sempurna, kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Ini lagu udah merangkum cintanya Tuhan kayak apa buat kita. Jadi kalau kita ngerasa bahwa kalau gitu fail nih, nggak bisa start with love, nggak merasain apa-apa. Kok kayak Tuhan nggak sayang sama saya? Baca lagi Yohanes 3 ayat 16. Itu bukti dari segala bukti. Tuhan cintanya luar biasa sama kita. Worship starts with love. Dimulai dari cintanya Tuhan ke kita. Men? Kalau ada pasangan kamu yang bilang, saya rela mati buat kamu, gak ada, bohong, belum terbukti. Ya gak tahu kalau tiba-tiba emang iya ya. Tapi masalahnya belum terbukti teman-teman, jadi belum percaya. Masalahnya kalau Tuhan udah kebukti. Oke. Karena ingredients-nya itu adalah tentang cinta. Saya mau kasih 4 hal terkait love. Ya, tentang cinta, tentang love. Love ini berasal dari mana harusnya? Dari hati ya. Hati mengeluarkan rasa cinta. Oke, yang pertama adalah love is given. Oke. Kita sama-sama lihat di Ulangan 30 ayat 6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Bahasa Inggrisnya di New Living Translation, dia ngomongnya gini. The Lord your God will change your heart and all of your descendants so that you will love him with all your hearts and soul, so you may live. Dibilang apa? Change. Gaya nih aku pakai peragaan. Mudah-mudahan lengkap ya. Ini nih hatinya kita. Kelihatan gak sih guys? Mudah-mudahan kelihatan ya, makanya duduk depan dong. Nih ya, cobel-cobel. Hatinya kita. Oh, udahlah kecil, cobel lagi. Ini hatinya kita yang lama. Tapi di situ dibilang the Lord will, your God will change your heart. Kalau ganti itu artinya apa? HP rusak diganti berarti? Hah? Baru. Bukan tambal sulam ya guys. Dikata celana robek ditambal, bukan. Kalau dibilang diganti, dikasih hati yang baru. Yang mulus. Mungkin ada hatinya yang masih cobel-cobel hari ini. Hati, dari hati keluar cinta. Heart, love, it's same. Tuhan bilang apa? God will change your heart. Supaya apa? Supaya kita bisa mengasihi Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa. Kebayang gak sih tadi? Gemes aku. Nah, tadi itu perintah Tuhan apa? Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwa. Dan itu gak gampang. Tapi Tuhan bilang apa? Aku kasih hati baru supaya kamu bisa ngelakuinnya. Gila ya? Tuhan tuh kasih perintah. Tapi kita tuh gak dibiarin jalan sendiri. Dikasih sama Tuhan hati yang baru. I will give you a new heart. Nih, hati yang baru. Nomor 2, love grows. Hati itu, cinta itu bertumbuh. Filipi 1 ayat 9.
Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala pengertian. Melimpah means, di New Living Translation-nya bilang, your love will overflow. Gak cuma overflow loh, more and more. Free flow sama overflow beda ya. Overflow itu sampai tumpe-tumpe. Aduh, ini mudah-mudahan ya nih. Ininya saya akan bermain dengan air. Saya mundurin dikit dah. Ini saya tuh agak PR, takut nanti dimarahin. Kalau nyiprat. Makasih Kak Aldo. Itu gunanya duduk paling depan ya. Iya. Nah, ini ya. Love grows and overflows. Grows, bertumbuh, tambah gede. Duh, pakai acara ada pantai-pantainya bikin mau ke Bali gak sih? Dari yang tadinya segini, ini cintanya nambah dan overflows. Semoga tidak nyiprat. Saya udah kayak Pak Tarno nih. Anyways. Bisa lihat cintanya ya. Ih, makasih loh. Overflows. Hati yang tadi diganti sama Tuhan, nampung setengahnya ini gak bisa nih kayaknya. Tapi begitu tumbuh lihat lebih banyak yang ditampung dan overflows. Di saat Tuhan kasih hati kita yang baru. Dan dengan hati yang baru, dengan cinta kita menyembah Tuhan. Hati kita tuh bertumbuh, cinta kita bertumbuh. Saya ingat tuh banget Om Kris tuh ngomong gini. Kalau suatu hari kamu ngerasa kayaknya tuh, duh aku tuh kok pengen nyembah Tuhan terus ya. Duh aku tuh kok kangen gitu terus ya sama Tuhan ya. Pengen rasanya dengerin lagu rohani mulu, nyembah Tuhan terus, pengen ke gereja terus, datang care terus, melayani Tuhan, lebih lagi gak capek-capek. Kok bisa ya? Kayaknya Tuhan tambah cinta deh sama aku, salah. Yang ada kamu yang tambah cinta sama Tuhan. Karena cintanya Tuhan, Yohanes 3 ayat 16, mentok guys. Ada yang lebih hebat lagi dari yang memberikan hidupnya untuk manusia? Gak ada. Tuhan dari dulu udah cinta sama kamu. Tapi kalau tiba-tiba kamu ngerasa, duh aku tuh kok pengen nyembah Tuhan terus. Itu bukan Tuhan tambah cinta sama kita. Tapi kamu yang tambah cinta sama Tuhan. Congratulations. Love grows. Cinta kita ke Tuhan nambah. Gede. Overflow. Sehingga apa? Dilihat sama orang lain. Mengimpartasi orang lain. Apa ya bahasa Indonesia impartasi ya? Mempengaruhi. Kena ke kanan kiri muka belakangnya dia. Overflows. Nih. Love grows and overflows. Yang ketiga. Love leaks. Masalahnya adalah cinta itu juga bocor, bisa bocor. Cinta kita ke Tuhan itu juga bisa habis sebenarnya. Karena apa? Efesus 6 ayat 16. Dalam segala hal, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Problem di sini adalah kita masih hidup di dunia ini. Ya, setuju ya? Dunia ini baik apa jahat? Jahat. Kalau saya gini kedengeran enggak? Ih, orang dasar ya. Suaranya emang segede apa tahu. Nih ya. Dari tadi saya tuangin dikit ya. Saya takut muncrat. Nah.
Dari yang tadi cintanya kita itu segini sampai overflow, ya, terus tiba-tiba ada hal dari dunia ini, panah api si jahatnya ngeganggu, bocor. Aduh, gimana cara bayar uang SPP? Bocor. Nih, kurang bocor nih, set. Segini SPP-nya. Billing besok gimana nih, siapa yang bayar tagihan? Aduh. Nah, ini temanku bener-bener ya. Habis, udah gak ada sisa. Lap-lap dulu takut mic-nya rusak. Udah mantengin tuh soalnya yang di belakang. Nah, habis. Yang bikin apa? Orang tua di rumah berantem terus. Ini SPP gimana bayarnya? Billing-billing yang udah kerja pada tahu deh rasanya bayar billing kayak apa. Tagihan-tagihan gimana bayarnya. Apalagi? You name it lah ya. Kalian tahu yang kira-kira bikin cinta kita tuh terkuras habis. Hati kita bocor tuh apa sih yang bikin? Sampai waktu kita datang ke gereja kayaknya, sorry Tuhan, ini kayaknya bilang thank you aja susah banget deh. Karena gak ada yang mau diterima kasihin, kayaknya apa. Leaks. Sementara WL di depan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Apa mau sembah apa? Gak ada nyisa. Bocor. Disakiti orang tua, disakiti pacar, disakiti teman, disakiti bos di kantor, diomongin kasar sama guru kita, dibully sama teman-teman. It makes our love leaks. Bocor, gak ada sisa. Nah, yang keempat ini nih. Love needs protection. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah, kurang kenceng, Tuhan adalah, tuh kan saya nyuruh-nyuruh lagi. Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu. Memelihara sama dengan proteksi terhadap yang jahat. Love needs protection. Kalau kita waktu kita dalam hadiratnya Dia, tetap menyembah Tuhan, nih yang kita dapat protection. Panah apinya hilang, enggak lah, aja orang masih hidup kitanya. Kecuali kalau dari surga nanti, enggak ada panah api. Tapi karena kita masih di dunia, tetap sama. Billing, tetap ada tagihan yang harus dibayar. Tetap ada ujian yang harus dilewati. Bos kita gak jadi tambah baik. Teman-teman kita tetap aja jahat tuh. Nih, tok, sama. Tapi ada yang namanya proteksi. Sehingga waktu kita tetap di dalam penyembahan akan Tuhan, akhirnya gak akan kemana-mana guys. Tetap di situ-situ aja. Gak akan hilang kemana-mana cinta itu. Tetap di situ. Jadi waktu kita ngerasa kayak, Tuhan umur baru 15, gini-gini amat masalah hidupnya. Saya baru 20 tahun, kok ya cek susah ya hidupnya.
tapi kamu tetap masih bisa bilang di atas segala hal-hal yang bikin cinta kita seperti ya bocor, tapi waktu kita punya proteksi, di mana kita dapat itu dalam hadirat Tuhan, kita masih tetap bisa bilang apa? Thank you Lord. I still love you Lord no matter what. Aku akan tetap menyembah Engkau Tuhan kayak gimana pun keadaanku. Itu yang memampukan kita untuk tetap menyembah Tuhan. Jadi kita menyembah Tuhan enggak cuma dalam keadaan baik-baik aja. Tapi waktu kita lagi ngerasa leaking, bocor, cinta kita kayaknya hilang, abis nggak tahu kemana. Apalagi kalau bocor halus tapi keliling, repot ya. Loh kayaknya nggak ada yang bocor tapi kok habis, bocor halus. Nah, kayaknya kita nggak bisa nyembah Tuhan, tapi Raja Daud, I love Daud. Coba aja ya, nanti di surga mungkin ketemu Daud ya. Raja Daud bilang, dia itu 7 kali dalam sehari memuji-muji Tuhan. Daud ini bukan orang pengangguran teman. Dia ini raja, kerjaannya banyak, perang sana sini, ngurusin A, B, C, D, E. Dan saya tahu pasti dia capek, banyak mungkin yang membuat hati Daud akan bocor. Tapi dia bilang, aku beristirahat di dalam hadiratnya Tuhan. When you are weary, lagi lemah, lagi not in the good condition ya, run to worship. Silahkan boleh lupa sama poin-poin saya yang tadi, tapi ini. Worship will supernaturally, kalau dibilang supernaturally berarti udah gak natural, kayak supernatural, di luar nalar kita. Worship supernaturally changes your presence because of His presence. Sampai akhirnya saya mikir ya, tadi ini kan sebenarnya kita ngasih hadiah ya buat Tuhan, ya gak sih? Ceritanya worship. Worship is the only gift you can give to God. Tapi at the end of the day, Tuhan tuh kayak gak mau kalah, tau gak sih sama kita? Nih Tuhan aku kasih hadiah nih, des worship. Terus saya bilang, aku juga kasih hadiah nih buat kamu nih. Kayak gak pernah mau kalah. I love you God, I love you more. No, I love you God more. No, I love you more. Gitu aja terus. Sampai Tuhan Yesus datang. Aku harap aku nyampeinnya gak kecepetan. Dan aku berdoa Roh Kudus yang bicara di dalam hati kita masing-masing. Tapi again, hari ini pada saat kita menyembah Tuhan, itu tentang Tuhan dan itu hanya antara saya dan Tuhan, kamu dan Tuhan. Saya ingat dulu, saya tuh malu-malu kalau nyembah. Jadi dulu tuh waktu gereja saya waktu masih di Medan, kan GPDI juga. Nah itu kan pasti doa 10 malam tuh selalu. Nah papa saya sama mama saya tuh selalu deh bawa kita lah doa 10 malam. Adik-adik saya masih kecil-kecil, ya udah dibawa aja. Mas Yo tidur pas penyembahan, Mas Yo gambar-gambar, pas dibawa aja terus tiap malam. Saya juga tiap malam dibawa doa 10 malam. Duduk di sebelah papa mama saya. Saya tuh dulu malu banget nyembah. Kayak gak tahu ya kenapa ya. Kayak nanti diliatin orang. Aneh gak sih? Jerit-jerit, nangis-nangis. Malu banget. Terus waktu itu papa saya ngomong gini cuman. Penyembahan itu cuman kamu sama Tuhan. Gak usah lihat orang lain. Tutup mata aja kalau misalnya kamu nanti takutnya ke distract sama orang lain. Tutup mata aja. Karena itu cuman hubungan kamu sama Tuhan. Gak perlu peduliin yang lain.
Kamu sama Tuhan, ingat ya, kamu sama Tuhan. Itu Papa saya bilang waktu itu. Dan itu ngerubah pola pikir saya kayak, oh iya ya, ini kan aku sama Tuhan ya. Dan terus saya dapat ini lagi, ngerubah lagi, menambahkan pengertian yang baru lagi bahwa worship itu beneran kamu sama Tuhan dimanapun. Percayalah, menyembah waktu naik motor tuh enak kali. Yang kuliahnya jauh-jauh, yang kerjanya jauh-jauh, pastilah pernah ngerasain itu. Menyembah pas naik motor tuh enak banget guys. Diterpa angin-angin sepoi-sepoi, ditambahin matahari yang bikin kita dandan cantik sampai sana udah lepek. Itu enak banget. Jadi hari ini kita mau menyembah bukan untuk cintanya Tuhan, tapi kita mau menyembah dari cinta yang kita punya untuk Tuhan, amin. Amin. Kita nyembah gak datang untuk proving sesuatu ke Tuhan, tuh bukan. Proving, ini loh aku Tuhan, aku udah kerjain ini. Enggak, bukan proving sesuatu supaya Tuhan tambah cinta ke kita, no. Penyembahan itu hadiah satu-satunya yang bisa kita kasih ke Tuhan. Teman-teman PW boleh naik ya? Aku percaya Tuhan ada di tempat ini. Gak kebetulan kalau misalnya tema kita minggu ini worship. Ya. Terus gak kebetulan kalian ini yang datang hari ini. Hari ini kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Penyembahan kita, ya, rasa syukur kita ke Tuhan. Terserah mau berdiri, duduk, apapun, it's your gift, not my gift. Itu hadiahmu buat Tuhan. Saya punya hadiah sendiri buat Tuhan. Masing-masing kita buat Tuhan. Hari ini kalau ada yang mungkin bilang sorry kak, kondisi saya di sekitar saya ini lagi gak favorable buat saya. No problem. Tuhan akan memberikan hati baru buat kita, amin. Yuk tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami tahu Tuhan ada di tempat ini. Tuhan yang tahu kedalaman hati kami. Tuhan yang tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan yang Maha Tahu. Dan hari ini Tuhan, kami mau kasih cinta kami, nyatakan cinta kami ke Tuhan. Karena cuma itu yang bisa kami beri Tuhan. Karena cuma itu yang bisa kami kasih ke Tuhan. Kau yang melihat setiap hati-hati yang ada saat ini Tuhan Yesus. Kalau memang ada hati yang terluka, I believe, aku percaya Tuhan yang akan ganti dengan hati yang baru. Kalau mungkin ada yang gak ngerasain kasih Tuhan, belum merasakan kasih Tuhan, aku percaya hari ini mereka boleh merasakan kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan mereka. This is our gift for you, Jesus.